Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyetujui Thomas Ciwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya, keputusan tersebut diambil setelah Thomas dinyatakan lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kemarin. Ketua Komisi 11 DPR RI, Misbahun, mengungkapkan pertimbangan terpilihnya Thomas salah satunya karena dianggap sebagai figur yang diterima semua partai politik. Selain itu, Thomas juga dinilai sangat baik dalam menjelaskan tentang bagaimana menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Thomas menekankan sinergi otoritas fiskal dan moneter diperlukan guna mengelola likuiditas dan suku bunga sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Usai menyetujui Thomas sebagai Gubernur Bank Indonesia, Komisi 11 DPR RI selanjutnya akan membawa nama Thomas untuk disahkan dalam sidang paripurna Selasa ini. Bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, pengganti Bapak Yuda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M. Ciwandono. Dan hari ini kita sepakati dalam diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi 11 di rapat internal dan nanti akan dibawa ke paripurna DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok. Pertimbangannya apa, Pak? Berapa lama mengambil keputusan tersebut, Pak? Lebih dari setengah jam lah kita ambil keputusan. Pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik. Dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa. Singkatnya, saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama selama ini. Ya, pemirsa, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Ghazali mengungkapkan Bank Indonesia saat ini telah menyiapkan uang rupiah dalam stok jumlah yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi yang akan terjadi pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Ricky mengatakan untuk mendukung hal tersebut, BI juga menggelar program khusus penukaran untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. BI memperkirakan penukaran uang pada tahun ini akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. BI juga akan memperluas jangkauan penukaran, terutama di daerah-daerah 3T. Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Hari Raya dengan lancar. Bank Indonesia telah menyiapkan uang rupiah dalam stok jumlah yang memadai untuk memenuhi kegiatan ekonomi yang terjadi nanti di Ramadan dan Idul Fitri. Terus khusus untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang kecil biasanya dilakukan oleh masyarakat, Bank Indonesia melaksanakan suatu event kegiatan yang kami sebut dengan Serambi. Serambi ini adalah semarak rupiah Ramadan dan berkah Idul Fitri. Nah, penukaran ini juga kita lakukan menyangkut atau menyampai kepada daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan terpencil. Pada tahun ini penukaran kita perkirakan akan mengalami peningkatan karena pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial yang baik. Pemerintah menargetkan setoran dari pungutan pajak konsumsi sebesar 995,2 triliun rupiah di tahun ini. Ya, target tersebut naik 8,4% dari target sebelumnya 917,79 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan setoran dari pungutan pajak konsumsi sebesar 995,2 triliun rupiah di tahun ini. Setoran tersebut berasal dari kelompok pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN tahun anggaran 2026, meliputi PPN dalam negeri sebesar 615,1 triliun, PPN impor 352,2 triliun,
PPN BM dalam negeri 8,4 triliun, PPN BM impor 6,8 triliun, serta pendapatan PPN BM lainnya sebesar 2,6 triliun rupiah. Secara umum, target penerimaan PPN dan PPN BM tersebut naik 8,4% dari yang ditargetkan pada Undang-Undang APBN 2025 yang mencapai 917,79 triliun rupiah. Target penerimaan PPN dan PPN BM pada tahun lalu tersebut turut berdasarkan asumsi kenaikan tarif PPN sebesar 12% yang seharusnya berlaku awal 2025. Namun sebelum pergantian tahun dari 2024 ke 2025, pemerintah memutuskan tarif 12% hanya berlaku untuk pajak konsumsi barang mewah saja atau yang masuk ke kategori PPN BM. Berdasarkan realisasinya tahun lalu, pemerintah hanya mampu mengumpulkan setoran PPN dan PPN BM sebesar 790,2 triliun rupiah atau 86% dari target yang ditetapkan. Selama tahun lalu juga pemerintah mengakui terdapat restitusi yang tinggi. Ya, pemirsa, Dirjen Pajak mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Cortex terus bertambah mencapai 12,5 juta wajib pajak per 26 Januari 2026. Ya, dari jumlah tersebut aktivasi didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 11,5 juta wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Cortex terus bertambah mencapai 12.529.341 wajib pajak per 26 Januari 2026. Dari jumlah tersebut, aktivasi didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 11.588.025 wajib pajak, disusul wajib pajak badan sebanyak 851.949, serta 89.144 instansi pemerintah dan 223 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang telah mengaktifkan akun Cortex DJP. Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong wajib pajak yang belum mengaktifkan akun Cortex-nya untuk segera melakukan aktivasi. Pasalnya, aktivasi akun Cortex DJP menjadi langkah penting dalam mendukung pelayanan perpajakan berbasis digital yang terintegrasi. Seiring dengan peningkatan aktivasi akun Cortex DJP, Ditjen Pajak juga mencatat perkembangan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2025. Hingga periode yang sama, jumlah SPT tahunan PPh yang telah dilaporkan mencapai 631.659 SPT. Yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 532.668 SPT, diikuti orang pribadi non-karyawan sebanyak 70.088 SPT, sementara itu pelaporan dari wajib pajak badan tercatat 28.737 SPT dengan pembukuan rupiah dan 47 SPT dengan pembukuan dolar Amerika Serikat.